Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah yang sungguh sangat mengharukan bagi para pendengarnya. Kisah inspiratif yang akan memberikan kita banyak pelajaran dan juga hikmah jika kita mau mendengarkan, merenungkan, dan memikirkannya. Kisah berawal dari seorang pemuda yang dipenjara karena sebuah kesalahan yang sangat tidak diharapkan. Dan pemuda itu harus menjalani hukuman selama 15 tahun penjara. Dia pun harus meninggalkan istri yang baru dinikahinya setahun yang lalu. Dan dia juga harus meninggalkan kedua orang tuanya yang sudah tak lagi muda. Namun dalam masa tahanan dan masa hukuman 15 tahun lamanya, keluarganya tak ada satupun yang menjenguknya. Hingga dia berpikir bahwa istrinya telah pergi meninggalkannya dan memilih lelaki lain untuk menjadi pendamping hidupnya. Tapi tak disangka, setelah pemuda itu keluar dari penjara, dia sangat dikejutkan oleh perbuatan istrinya. Jika pengen tahu perbuatan apa yang telah dilakukan istrinya, hingga dia tak ada waktu untuk menjenguk suaminya di penjara, dengarkan kisahnya hingga selesai, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. 15 tahun lalu, seorang lelaki muda bernama Yunus harus menerima hukuman penjara karena menabrak seseorang tanpa disengaja. Setelah sekian lama hidup di penjara, orang tuanya tidak pernah sekalipun menjenguknya. Begitupun istri yang baru setahun menikah dengannya, sama sekali tidak pernah berkunjung. Yunus tahu bahwa orang tuanya sangat marah padanya karena telah merusak nama baik keluarganya. Begitupun Tiara, istri Yunus, pasti dia sangat kecewa pada suaminya. Sehingga Yunus mengira bahwa istrinya telah mempunyai suami baru dan sudah tak peduli padanya. Hari itu di mana hari pembebasan Yunus dari jeratan hukumannya. Yunus berdiri di depan kantor di mana dia menerima hukuman belasan tahun lamanya. Dan akhirnya Yunus mengangkat tasnya, mencoba melangkahkan kaki ke tempat yang sepertinya dia kenali, namun juga sangatlah asing baginya. Yunus pun berhenti di salah satu rumah yang masih dia ingat bahwa itu adalah rumahnya sendiri.
Namun siapa sangka bahwa ternyata penghuni rumah adalah orang yang tak dikenalinya dan bukan keluarganya. Menurut pengakuan sang pemilik rumah bahwa mereka membelinya 14 tahun yang lalu. Ternyata rumahku sudah dijual. Lalu kemana istri dan juga orang tuaku? Tanya Yunus dalam hati. Yunus tak bisa berkata apa. Dia pun berpamitan sama yang punya rumah, lalu merenung cukup lama karena berbagai pertanyaan telah memenuhi pikirannya. Kemana perginya orang tuanya, dan kemana Yunus harus mencari mereka? Saat itu pula Yunus teringat dengan sebuah rumah tua milik orang tuanya di kampung. Yunus merasa bahwa orang tuanya akan pulang ke rumah itu. Akhirnya Yunus mencari teman lamanya untuk meminjam uang agar dapat membeli tiket kepulangannya. Namun sayang, temannya pun sudah tidak tinggal di tempat yang sama. Karena kebingungan, Yunus pun mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang agar bisa pulang ke desanya. Tapi karena Yunus baru saja keluar dari penjara, sangat sulit baginya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Mereka tidak mau menerima Yunus karena nama baiknya sudah tercoreng dengan sebuah kesalahan yang sangat tidak disengajanya. Sampai akhirnya Yunus pun hanya bisa bekerja menjadi buruh bangunan. Setengah bulan kemudian, Yunus mendapatkan gaji dari bosnya, dan langsung Yunus pun membeli tiket ke desanya. Sesampainya Yunus di desanya, Yunus turun dari sebuah bus dan dia melihat ke seluruh rumah sekitarnya yang hampir belasan tahun dia tidak berkunjung ke sana. Yunus melangkahkan kakinya menuju rumah gubuk milik orang tuanya. Namun Yunus tidak berani masuk ke rumah itu. Yunus hanya berdiam diri di depan rumah tua itu, hingga datanglah seorang remaja, kemudian bertanya kepada Yunus, "Siapa kamu?" Yunus dikagetkan dengan pertanyaan anak remaja itu, dan Yunus melihat anak itu yang mungkin usianya sekitar 14 tahunan. Anak remaja itu menggendong tas sekolah. Setelah berdiam sejenak, lalu Yunus balik nanya, "Apakah rumah ini milik Pak Hartono?" Anak remaja itu pun mengangguk. Baru saja anak itu akan mengatakan sesuatu, pintu rumah ada yang membukanya. Seorang wanita parubaya keluar dari dalam rumah. Usianya kurang lebih 45 tahun. Wanita parubaya itu melambaikan tangan kepada anak remaja itu. "Nak, siapa dia?" tanya perempuan itu yang tak lain ibu dari anak remaja tersebut. "Ibu sudah bilang sama kamu, jangan terlalu banyak bicara sama orang asing yang baru kamu kenal." Mendengar ucapan perempuan itu, Yunus pun langsung mengenali suaranya, bahwa perempuan yang berdiri di sana
adalah Tiara, istrinya. Tiara sudah tak lagi muda seperti dulu. Wajahnya sangat kusam. Rambut hitam kini telah banyak berubah menjadi putih. Yunus tak dapat menahan dirinya. Dia langsung berteriak kepada istrinya, Tiara. Tiara menatap Yunus sekian lama, baru melangkah keluar dan menghampiri Yunus dan menggenggam tangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia menangis. Anak remaja tadi tidak mengerti sama sekali apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu, juga seorang bapak di depannya. Akhirnya, Yunus dan Tiara bertemu dan bersatu kembali. Dan bahkan anak remaja itu adalah anak dari Yunus, yang dulu ketika dalam kondisi hamil, Yunus harus pergi meninggalkan istrinya. Ibu Yunus mengalami stroke dan lumpuh separuh badannya, dan hanya terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Hidup ibunya Yunus tergantung pada Tiara. Tiara yang telah merawat ibu mertuanya dan putranya seorang. Sementara ayah Yunus telah meninggal dunia setelah Yunus masuk penjara. Ternyata 15 tahun telah berlalu dan telah menyisakan banyak kenangan dan perubahan bagi keluarganya. Ayahnya telah pergi meninggalkannya. Ibunya telah sakit tak berdaya setelah mengetahui Yunus masuk penjara. Hanya Tiara, istrinya, yang telah merawat ibu mertuanya dengan tulus. Demi merawat dan membiayai ibu mertua, Tiara dengan sangat terpaksa menjual rumahnya dan kembali ke desa sambil merawat ibu mertua. Tiara yang dalam kondisi hamil tua harus bekerja keras demi mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya, juga ibu mertuanya. Setelah suaminya masuk penjara, Tiara baru mengetahui kehamilannya dan sungguh tidak menyangka ayah mertuanya harus meninggalkan mereka untuk selamanya. Sementara ibu mertuanya masih terus dirawat di rumah sakit, hingga Tiara tak ada waktu untuk melihat kondisi suaminya di penjara. Segala permasalahan ditanggung olehnya seorang diri. 15 tahun pula, Tiara diselimuti rasa bersalah yang sangat mendalam kepada suaminya, karena dia tidak pernah melihat sekalipun suaminya di penjara. Namun Yunus sangat berterima kasih pada istrinya yang sangat luar biasa, yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi ibunya juga putranya. Dan Yunus pun meminta maaf atas prasangka buruknya bahwa mungkin istrinya sudah mempunyai suami baru hingga sampai hati melupakannya. Mulai hari itu, Yunus bekerja keras siang dan malam demi menghidupi anak istri juga ibunda tercintanya. Namun putranya masih belum sanggup untuk memanggil Yunus ayah, mungkin karena belum terbiasa. Tapi Yunus tidak patah semangat. Dia terus menjalin hubungan baik dengan putranya secara perlahan. 3 tahun kemudian, kerja keras Yunus membuahkan hasil. Yunus memberikan hadiah kepada keluarganya sebuah rumah yang layak untuk mereka tempati, dan Yunus pun berhasil menyentuh hati putranya dengan segala kasih sayang yang telah diberikannya. Saat itulah putra Yunus memanggilnya ayah. Sebuah panggilan yang membuat hati Yunus bahagia tak terkira. Karena itulah hadiah terindah yang Yunus terima dari putranya. Sekarang kehidupan mereka sangatlah bahagia.
tentu kebahagiaan itu tidak akan diraih jika tidak ada pengorbanan istri yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Demikianlah sahabat kisah paling mengharukan. Semoga kita yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Sebuah kesetiaan dan pengorbanan istri terhadap keluarganya. Sampai berjumpa lagi di kisah yang lebih menarik lainnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesetiaan seorang istri diuji saat suaminya tidak memiliki apa-apa, dan kesetiaan seorang suami diuji saat ia memiliki segalanya.